malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Ndonyo Sandro Jabrik. Ada yang bisa dibantu, tolong untuk percakapan ini tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Oke. Iya gini Pak, mau nanya. Kan aku udah di Indonesia, sedangkan cowok aku kan udah mendaftarkan pernikahan. Lah aku kan udah kirim scanan paspor, ID sama keterangan belum menikah aku ke cowok aku. Terus nanti tanggal 12 itu dia mau nyerahin ke KUA yang di Hong Kong itu. Terus kalau misalnya cuma kopi aja, itu nggak apa-apa atau harus perlu yang asli ya? Kelihatannya sih minta yang asli deh Mbak. Oh gitu. Tapi karena posisi karena posisi mempelai ada di Indonesia, ya tergantung sampean sih. Kalau aku, ya semua dokumenku tak kirim ke dia kalau aku percaya. Kalau sampean percaya, tapi kalau sampean nyoba kopinya aja mereka sudah bisa terima, silahkan kopinya aja. Semuanya nggak ada persoalan. Gitu. Nah aku sih, gitu. Kalau saranku aslinya semua saya kasih. Toh pun sampean kan juga udah kenal suaminya dan suami juga mau ngurus beneran. Oh iya, tapi cowok aku tuh nyuruh aku suruh datang ke sana aja. Nah nanti kalau misalkan datang ke Hong Kong itu, di imigrasi Hong Kong di airportnya itu persyaratannya apa aja ya Pak? Ya turis. Buat masuk ke Hong Kong. Enggak, maksudnya ada statement banknya atau punya tabungan berapa gitu enggak? Oke, gini. Kan sampean sudah mau daftar nikah kan? Iya. Ya sampean explain. Terus sampean bawa KTP calon suami, nomor telepon, alamat sampean akan tinggal. Jadi ketika nanti sampean ditanya-tanya dan ABCD, sampean tinggal sodorin aja. Ini calon suamiku ngajak aku daftar nikah, ini nomor teleponnya, ini fotokopi KTP-nya dia, nomor ID-nya dia. Silahkan kamu cross check. Gitu. Iya, so simple. Kalau kayak gitu sederhana karena ada penjaminnya. Penjaminnya suami sampean, kecuali suami sampean posisinya overstay atau paper. Nah, ini repot. Tapi kalau gitu. Kalau suami sampean posisinya ya memang bekerja legal di Hong Kong, bener ya sudah, aman, nggak usah pikirin. Sampean tinggal bawa fotokopinya aja. Address. Kalau nanti udah pas hari hanya itu, yang diperluin apa aja ya Pak? Nikah. Maksudnya dokumen ya yang harus kita bawa dari pihak mempelai wanitanya gitu. Oke. Kita awal proses daftar nikahnya ya. Yang pertama yang dibutuhkan, daftar nikah itu yang dibutuhkan adalah kalau sampean sudah pernah menikah, berarti surat cerai sampean. Surat cerai sampean. Kalau sampean ex Hongkong ya KTP sampean Hongkong atau paspor dan paspor 3. Tapi kalau sampean di Hongkong turis, aku nggak ngerti kan statusnya sampean bagaimana ya kan. Tapi kalau statusnya sampean turis ya cuman paspor sama surat cerai itu kalau sudah nikah dan ditranslate. Kalau sampean belum pernah menikah, itu surat keterangan sampean belum menikah dan surat izin orang tua yang diketahui oleh kepala desa, kemudian ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Itu syarat nikah. Oke. Dan sebaiknya semuanya bentuk asli. Oke. Ada asli, ada translatean, gitu. Bisa dipahami? Iya, bisa. Nah, wes. Gitu. Terus, udah. Kalau sampean mau berangkat, usahakan tiketnya tetap PP. Ya, karena nanti takutnya kalau sampean cuman one way, yang di Indonesia sampean yang dipermasalahkan. Oh gitu. Iya dong. Jadi di Indonesia harus sampean turis, ya kan? Saya tinggal di Hong Kong ini dan ini calon suami saya dan saya mau menikah. Saya baru mau mendaftar. Sebenarnya daftarnya online, Mbak. Daftar online itu tidak membutuhkan dokumen. Yang terpenting sampean foto aja. Jadi suami sampean daftar, akhirnya sampean dapat barcode jadwal sampean untuk datang ke administrasi. Nah, jadwal bukti datang untuk nikah untuk ngurusin dokumen itu sampean bisa serahkan ke imigrasi Indonesia, tunjukin. Kalau
kita itu apply dan mau nikah. Tunjukin sama mereka. Jadi biar sampean nggak diperumit di airport Indonesia. Oh iya Bro, makasih. Iya soalnya kan kemarin udah daftar. Nah tanggal 12 itu penyerahan dokumennya ke. Nah itu kan ada itu bukti. Itu kan harus bukti asli kan. Nah bukti online-nya kan ada itu. Ada nggak? Iya ada. Nah itu sampean tunjukin di Indonesia. Oke. Biar sampean nggak kena masalah. Semuanya asli ya. Kenapa? Dikirim ke. Iya semuanya dokumennya harus asli ya dikirim ke Hong Kong ya. Waktu penyerahan dokumen itu. Sampean ikut ke Hong Kong nggak waktu dokumen itu? Enggak, aku udah di Indo. Jadi aku cuma ngasih scanan dokumen aku. Lah itu kan daftar. Enggak, waktu penyerahan kan sampean nggak ikut kan? Iya, belum, nanti tanggal 12. Itu ini aku lagi bingung mau datang ke sana atau ngirim dokumen aja kayak gitu. Lah calonnya sampean minta piye? Ketemu apa? Iya, suruh datang. Nah, suruh datang ya sudah, datang aja, ngapain bingung? Takutnya kan di imigrasi Hongkongnya itu loh, suruh bawa dokumen apa aja, aku bingung. Lah kan surat dari nikah tadi kan sudah ada, mau ada apa namanya appointment. Itu aja tunjukin sama imigrasi. Nggak usah takut. Oke. Sampean yang jelas kalau bertanya, saya jawabnya serius ya, Mbak. Jadi jangan dianggap saya ini bercanda. Enggak, ini harus saya sampaikan secara penting gitu loh. Iya, aku serius kok, soalnya aku nggak tahu. Makanya ini aku nanya ke Koko. Nah, sekarang pertanyaan saya. Nah, sampean statusnya gelap, turis, apa ngebreak atau turis. Bagaimana? Turis. Oh, di Hong Kong turis dulu? Enggak, kemarin kerja di Hong Kong, terus kan yang terakhir di interminate, terus sekarang mau balik ke sana. Oh, di interminate. Enggak OS kan? Enggak OS kan? Enggak. Karena kalau OS agak sedikit masalah, Mbak, atau paper malah masalah lagi gitu loh. Iya kan? Kenapa? Makanya saya harus pertanyakan statusnya sampean iki piye dari Hong Kong-e gitu loh. Kok sampean terlalu takut. Nah, statusnya sampean opo? Orang takut itu kan karena ada status-status yang keliru atau yang salah. Atau sampean penjual narkoba, kan kita nggak tahu juga, bener nggak? Iya. Ya, makanya saya tanyain. Nek statusnya sampean di interminate ya nggak ada masalah, kan kayak gitu tuh, Mbak. Iya, makasih kok. Hah? Iya, makasih. Ditanyakan yang jelas, Mbak. Apakah sudah cukup jelas informasi saya? Karena ya sudah cukup. Dari apa yang sampean omongkan dan logat-logatnya itu, saya khawatir ada sesuatu yang sampean sembunyikan gitu loh. Ada yang enggak full ditanyakan gitu loh. Maksud nggak? Cuma aku bingungnya takut dibutuhin itu apa statement bank terus segala macem kayak gitu loh. Aku takutnya cuma itu aja. Makanya aku tanya ke Koko, ini dokumennya apa aja yang perlu dibawa. Tapi kalau misalkan cuma butuh yang apa surat yang undangan itu, yang dari KUA itu, yang cuma dibutuhin, berarti nggak apa-apa, aman, berarti cuma kayak gitu. Jadi ya sekali lagi aku kok nggak konsen sih. Sekali lagi apa tadi sampean tanyanya? Iya, aku yang takutin itu waktu datang ke Hong Kong, mereka nanyain bank statementnya aku, terus nanti nanyain kayak bawa uang berapa. Takutnya tuh kayak gitu karena kan aku baru pertama kali mau turis loh. Karena kan kemarin aku pekerja, makanya aku belum tahu. Nggak usah takut. Yang pertama, sampean sudah punya guarantor, penanggung jawab 1. Yang kedua, sampean bawa surat appointment 2. Oke? Sudah 2 hal itu yang sudah pastikan memberikan izin sampean untuk masuk. Bisa dipahami nggak? Iya, paham. Nah, makanya kalau masih nggak kuat, suruh mereka telepon guarantornya sampean, calon suaminya. Oke. Bisa dipahami? Iya, paham. Nah, untuk yang di Indonesia, tiket sampean harus PP, ya. Kasih jeda yang jangan terlalu panjang, ya.
jedanya mungkin seminggu, ya kan? Nanti kalau ternyata sampean dapat visanya 1 bulan masih belum mau pulang, ya nggak apa-apa. Sampean extend tiketnya. Bisa dipahami nggak? Oh, oke. Iya, paham. Itu strategi juga. Sampean takutnya yang bermasalah di imigrasi Hong Kong, tapi saya nggak jelasin imigrasi Indonesia. Padahal nanti bisa bermasalah juga di imigrasi Indonesia. Bisa dipahami nggak? Iya, paham. Nah, dua imigrasi ini harus kita tahu, keluar dari Indonesia dan masuk ke Hong Kong. Nah, ini 2 imigrasi. Imigrasi Hong Kong sudah cukup sampean 2 bukti tadi. Imigrasi Indonesia tiket balik dan nama guarantor. Dan juga sampean ada kepentingan apa ke Hong Kong, menikah, dan ada suratnya. Sampean bawa, kan kayak gitu. Saya mau daftar nikah Pak di Hong Kong. Ini restan saya 1 minggu. Nah, ini tiket pulang saya gitu. Karena kalau peraturan turis itu harus ada tiket PP pulang dan balik. Bisa dipahami nggak? Iya, paham. Dan nanti jangan takut-takut. Iya. Sampean nggak salah di imigrasi Indonesia, baik Indonesia atau Hong Kong, jangan takut-takut. Nanti sampean koyok ngene terus takut-takut, nanti dihalang-halangi, terus ending-endingnya sampean dimintain duit. Oh, gitu. Iya, kan takutnya begitu. Ya udah, yakin aja buat tujuan sampean ke Hong Kong kan jelas gitu loh. Iya kok, ya. Ya. Makasih ya, Bos. Sudah ya, cukup, oke. Ya, wes, ya. sehat selalu. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman, luar biasa ya. Pokoknya kontennya semua menikah. Ya jos gandos. Mantap. Luar biasa. Jadi seperti itu. Buat teman-teman semuanya, pokoknya keep stay tune ya my YouTube channel. Kebingungan, kebimbangan, kegalauan boleh ditanyakan ya. Jangan pernah khawatir, bimbang, ragu ya. Kita akan jawab sebatas yang kita mampu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.